Selamat malam, perkenalkan nama saya Rahel Melina Prabowo Rusnelingga dengan NPM 2356051002 dari Rekbe. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Pak Diang Adistia Eskom MSI. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia yang kedudukannya sebagai sebuah anggota dari sebuah negara. Kewajiban warga negara adalah perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara yang mana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya karena dipenuhinya kewajibannya yang menjadi tanggung jawabnya. Perlindungan hukum adalah upaya pemberian perlindungan oleh aparat penegak hukum kepada seseorang melalui penetapan peraturan tertulis ataupun tidak tertulis, sehingga seseorang tersebut dapat merasakan keamanan, keadilan, atau sebagainya. Penegakan hukum adalah sebuah upaya untuk melakukan ketentuan hukum yang berlaku oleh aparat penegak hukum bersama dengan masyarakat untuk mewujudkan supremasi hukum, kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, dan menegakkan keadilan. Berikut lembaga yang berperan dalam proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Pertama, Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Kedua, Kejaksaan Republik Indonesia. Ketiga, Hakim. Keempat, Advokat. Kelima, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan suatu bangsa, baik itu pengaruh positif ataupun negatif. Berikut beberapa dampak positif dan dampak negatif iptek bagi NKRI. A. Dampak positif. 1. Dapat menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien bagi keberlangsungan pemerintahan. 2. Meningkatkan penanaman modal oleh investor asing. 3. Meningkatkan devisa negara. 4. Memudahkan dalam mendapatkan informasi terbaru. 5. Menguatnya supremasi sipil dan tuntutan terhadap penegak-penegak hukum, pelaksanaan HAM, dan lain-lain. B. Dampak negatif. 1. Munculnya gerakan radikal dan terorisme. Kedua, munculnya gaya hidup konsumtif, sifat hedonisme, dan westernisasi. Ketiga, terganggunya stabilitas politik nasional. Keempat, kalahnya persaingan pasar dalam negeri oleh munculnya sifat yang konsumtif. Negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yakni di mana kekuasaan untuk mengatur daerahnya berada di tangan pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar negara. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua sistem, yakni sentralisasi dan desentralisasi. NKRI sendiri pernah mengalami gangguan-gangguan dalam mempertahankan bentuk kesatuan negaranya, yakni dengan adanya gerakan separatis seperti pemberontakan PKI Madiun, APRA, DITII, Andi Aziz, RMS, PRRI atau Permesta, dan G30S PKI. Namun, gerakan-gerakan tersebut tidak berhasil menggoyangkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Demikian hasil resum saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.